Di tengah hamparan sabana Afrika yang dipenuhi hewan-hewan beragam rupa, dua makhluk dari dunia yang berbeda siap menunjukkan keunggulannya. Yang pertama adalah cheetah, spesies predator tercepat yang ada di darat. Dan berikutnya adalah seekor burung raksasa yang tak bisa terbang, tetapi memiliki kaki-kaki perkasa. Ya, siapa lagi kalau bukan burung unta? Inilah pertarungan kecepatan yang tak biasa. Burung unta versus cheetah. Siapa sebenarnya yang lebih cepat? Mari kita investigasi dalam video berikut ini. Di suatu tempat di padang Afrika, burung unta mendiami dataran kering, berjalan dengan anggun dan penuh wibawa. Mereka tidak mempunyai sayap yang cukup untuk terbang, tapi burung ini mempunyai sepasang kaki yang bisa diandalkan, yaitu sepasang kaki yang kuat, yang mampu menaklukkan tanah terbuka. Postur burung ini cukup tinggi, bahkan bisa lebih tinggi dari manusia, mencapai 2,7 meter dan berat hingga 150 kg. Dan tidak terlalu berlebihan jika burung ini layak dinobatkan menjadi burung terbesar di dunia. Dengan tubuh sebesar ini, ternyata bukan halangan untuk berlari. Sebaliknya mereka dikenal sebagai pelari yang tangguh di daratan. Sekarang mari kita analisis seberapa cepat burung unta ini. Dalam kecepatan penuh, burung unta bisa melaju hingga 70 km per jam. Dengan langkah yang cukup lebar, burung unta bisa melangkah hingga 5 meter per langkah. Kalau kita bandingkan dengan kendaraan yang kita kenal, burung unta bahkan bisa mengejar sepeda motor yang melaju di jalanan kampung. Jadi, aku sarankan jangan mencoba-coba bersikap usil, karena jika kalian berlari, sudah barang tentu, burung unta akan mudah mengejar kalian. Sebenarnya rahasia kekuatan ini terletak pada otot kaki raksasanya dan desain tubuhnya yang aerodinamis yang sepertinya memang diciptakan khusus untuk berlari. Ditambah burung unta mempunyai kelebihan lain yang menarik, yakni sistem pernapasan yang cukup efisien saat berlari. Burung unta juga memiliki paru-paru yang besar dan sistem pernapasan yang efisien untuk memaksimalkan asupan oksigen, yang penting untuk aktivitas mereka yang tinggi. Jelas ini adalah suatu kelebihan, karena burung ini tinggal di tempat kering, tubuh mereka juga otomatis teradaptasi untuk mengatur suhu tubuh. Burung unta dapat mengurangi kehilangan panas melalui respirasi dan berkeringat sedikit, serta melepaskan panas berlebih melalui pernapasan cepat dan mengipasi sayap mereka. Hal unik lainnya adalah sistem pencernaan mereka yang seolah memang khusus digunakan untuk mencerna makanan yang keras dan berserat, termasuk memiliki beberapa kantung perut dan menelan batu untuk pencernaan. Mereka juga mengeluarkan urin dan feses secara terpisah yang membantu mereka menghemat air. Nah, sekarang mari kita bandingkan dengan rivalnya, yaitu si predator tercepat yang ada di darat, yaitu cheetah. Berbicara mengenai cheetah, tentu memiliki perbedaan dengan burung unta. Cheetah memanglah predator yang bertahan hidup dengan mengandalkan kecepatannya. Saat cheetah berlari, kecepatannya bahkan bisa mencapai 112 hingga 120 km per jam. Dan ini semakin menguatkan posisinya sebagai hewan darat tercepat di dunia. Tentu saja dengan kelebihan kecepatan seperti itu, cheetah mengandalkan untuk mengejar mangsa, menjadikannya sebagai predator yang cukup diperhitungkan selain singa dan macan tutul. Sama seperti burung unta, beberapa keistimewaan cheetah diantaranya adalah mereka memiliki paru-paru besar dan lubang hidung yang cukup lebar. Hal ini memungkinkan cheetah dapat menghirup oksigen dalam jumlah besar saat berlari. Yang penting untuk mempertahankan kecepatan tinggi.
Jantung citah juga bisa dikatakan cukup besar dan berfungsi untuk memompa darah dan oksigen ke seluruh tubuh dengan cepat. Tentu saja hal ini berfungsi untuk memenuhi kebutuhan energi saat mereka berlari. Pada kaki citah sendiri, mereka memiliki otot kaki yang kuat, yang bisa memberikan daya dorong yang cukup kuat untuk berlari dengan kecepatan tinggi, serta tulang belakang yang fleksibel, memungkinkan citah meregangkan tubuh lebih jauh saat mereka berlari, serta meningkatkan langkah dan kecepatan. Dan yang tak kalah penting adalah bentuk tubuh citah yang ramping dan aerodinamis yang sangat berguna untuk mengurangi hambatan udara saat berlari, meningkatkan efisiensi kecepatan. Namun semua keistimewaan itu bukan berarti mereka adalah hewan yang terlahir sempurna. Selalu ada kelemahan di balik semua keistimewaan. Bukan berarti kecepatan sempurna tidak memiliki celah. Kecepatan yang dimiliki oleh citah adalah kecepatan instan. Para citah hanya mampu mempertahankan kecepatan penuh ini sekitar 20 hingga 30 detik sebelum tubuhnya memanas, dan hal ini membuat tubuhnya merasa lelah. Pada saat ia berlari dan merasa lelah, para citah akan diam sejenak kembali untuk mengumpulkan kekuatan sebelum mulai berlari lagi. Sementara itu, kita akan melihat sisi lain, yaitu burung unta yang masih bisa terus berlari tanpa henti hingga jarak puluhan kilometer. Sekarang bayangkan saja, kita anggap dua binatang ini sedang berlomba. Mereka akan berlomba pada sebuah trek 100 meter. Dan pada trek pendek ini, jelas citah menang mutlak. Sekarang mari kita tingkatkan menjadi 500 meter. Dan burung unta mulai mengejar. Dan jika lintasannya diperpanjang lagi hingga 1 kilometer, kemungkinan besar burung unta akan lebih unggul. Ia tak akan kehabisan stamina seperti citah. Dan kita tahu bahwa yang satu adalah pelari jarak pendek yang tercepat. Sedangkan yang satu lagi adalah pelari maraton yang mempunyai stamina yang baik. Sebenarnya kedua binatang ini tidak bisa dibandingkan begitu saja, karena mereka mempunyai kelebihan masing-masing. Lalu apakah kedua binatang ini bisa bertemu di alam liar, terutama di savana Afrika? Iya, tentu saja. Kedua jenis binatang ini tinggal di habitat yang sama, yang berpotensi untuk berbagi wilayah yang sama. Di wilayah terbuka, citah mencari mangsanya, sedangkan burung unta juga tinggal dan berkembang biak di sana. Mereka tentu saja bisa bertemu, hanya saja mereka mempunyai peran yang berbeda. Citah adalah predator, sedangkan burung unta adalah mangsanya. Mungkin saja para citah akan mengejar burung unta, dan tentu ini merupakan kejadian yang cukup menarik ketika dua pelari tangguh ini berkejaran di alam liar. Namun burung unta bukanlah mangsa yang mudah ditumbangkan begitu saja. Kaki-kaki mereka cukup kuat untuk melawan citah, sehingga citah biasanya mengincar anak-anak burung unta yang masih kecil. Di alam bebas, burung unta sangatlah jarang menjadi incaran para citah, karena citah biasanya lebih memilih hewan lain yang lebih mudah ditaklukkan. Interaksi antara citah dan burung unta terjadi dalam konteks rantai makanan. Citah akan berburu burung unta jika ada kesempatan, dan burung unta akan berusaha melarikan diri atau mempertahankan diri dari serangan citah. Sejauh ini burung unta memiliki strategi dengan memanfaatkan kecepatannya berlari serta tendangan kaki yang cukup kuat untuk menggertak para predator. Ya, hukum alam tetaplah hukum alam, di mana yang kuat akan selalu berjaya di alam liar. Semua terjadi secara alami, dan mungkin sebagai manusia kita tidak perlu mencampurinya, karena alam memang selalu punya cara sendiri untuk tetap lestari. Dan sekarang ini peran citah dan burung unta bagi manusia cukuplah penting. Citah adalah pengendali populasi hewan-hewan herbivora dalam rantai makanan yang ada di savana. Sedangkan lebih jauh lagi, burung unta bahkan pernah menjadi sarana hiburan bagi manusia atau bahkan sebagai bahan tunggangan.
Citah mungkin adalah binatang tercepat dalam hitungan detik. Namun burung unta adalah pelari maraton yang tahan banting. Dua makhluk, dua cara bertahan hidup dan dua definisi kecepatan. Hal yang bisa kita pelajari adalah di alam liar. Kecepatan bukanlah satu-satunya kunci. Bahkan tak selalu yang tercepat yang bisa menjadi pemenang. Tapi yang paling dibutuhkan adalah keseimbangan antara kecepatan dan ketahanan. Dan kita baru saja belajar kisah kecepatan dari dua penghuni savana Afrika yang tak terkalahkan. Tentu saja dengan cara mereka masing-masing. Demikian tadi ulasan mengenai kecepatan citah dan juga burung unta yang ternyata masing-masing dari mereka mempunyai kelebihan masing-masing. Apabila video ini bermanfaat, silakan kalian like, comment, share, dan subscribe. Dan apabila kalian punya pendapat atau usulan, silakan tuliskan saja di kolom komentar. Sekali lagi, thanks for watching and see you in the next video. Salam dan bye-bye.